parachute. Film ini mengambil setting cerita Perang Dunia Kedua yang disutradarai oleh Jean-Jacques Annaud yang dirilis pada tahun 2001. Film ini menceritakan duel sengit dua sniper pada masa Perang Dunia Kedua, yakni Vasily Zaitsev dari Soviet dan Mayer Koenig dari Nazi Jerman. Inilah film Enemy at the Gate. Sebelum ke TKP, jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar channel ini terus eksis. September 1942, tentara Soviet diberangkatkan ke Stalingrad untuk menghadapi tentara Nazi Jerman, di mana pada waktu itu pasukan Hitler berkuasa atas jantung Uni Soviet sampai ladang minyak Asia. Setelah kereta yang membawa tentara Soviet sampai ke TKP, semua tentara disuruh turun. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai. Komandan Soviet menyuruh semua pasukannya untuk cepat-cepat masuk dalam perahu. Baru saja berlayar beberapa saat, tembakan datang dari tentara Nazi Jerman dari udara. Sementara itu, Komandan Soviet terus memberikan semangat kepada anak buahnya. Namun, serangan udara dari tentara Nazi semakin membabi buta. Banyak tentara Soviet yang tewas. Melihat kondisi ini, banyak yang terjun ke sungai untuk menyelamatkan diri, namun langsung didor oleh komandannya. Tapi Vasily berhasil selamat sampai ke dermaga kota Stalingrad. Sampainya di sana, mereka langsung dibagikan persenjataan. Karena jumlahnya terbatas, tidak semuanya dapat senjata, termasuk Vasily yang hanya cuma dapat pelurunya saja. Jika ada yang tertembak, ambil senjatanya. Yang mundur akan ditembak. Itulah perintah komandan. Setelah mendapat jatah pembagian senjata, pasukan Rusia maju sambil melihat posisi musuh. Sementara di hadapan mereka, pasukan Nazi siap siaga menunggu untuk menyerang. Tak lama setelah senjata dibagikan, mereka langsung bergerak dan menyerang. Namun tentara Nazi sudah menghadang dari depan dan siap untuk membombardir tembakannya. Korban pun berjatuhan. Kesempatan ini dimanfaatkan Vasily untuk mengambil senjata temannya yang gugur. Posisi yang tidak menguntungkan membuat tentara Soviet habis berguguran. Banyak tentara Soviet berusaha untuk mundur, namun tidak ada ampun buat pengecut. Langsung didor. Korban pun tak terhindarkan. Mayat tentara Soviet pun bergelimpangan. Tiba-tiba datang semua mobil dengan kecepatan tinggi, yang pada akhirnya terguling karena terkena tembakan. Tapi pengemudinya langsung berlari untuk sembunyi dan pura-pura mati. Tentara Nazi yang sedang patroli menembaki secara membabi buta untuk memastikan semuanya sudah mati. Tak lama setelah itu, mereka pun pergi. Nasib untung bagi pria yang bernama Danilov. Tak satu pun peluru mengenai tubuhnya. Dia berusaha bangkit sambil mengambil senjata untuk menembak tentara Nazi yang ada di depan gedung. Vasily membantu Danilov untuk mengisi senjatanya peluru. Namun Danilov memberikan senjata tersebut ke Vasily karena kurang mahir menggunakannya. Betul saja, sekali dor oleh Vasily, tentara Nazi langsung tumbang. Akhirnya mereka pun berkenalan. Setelah kejadian tersebut, Vasily langsung viral. Semua surat kabar menceritakan kehebatan Vasily. Vasily, anak gembala dari desa Urais, telah membunuh 12 perwira Jerman. Vasily begitu membanggakan rakyat Soviet. 22 September 1942, Stalin memerintahkan rakyat sipil untuk tidak keluar kota. Soviet menambah lagi kekuatan tentaranya untuk menghadapi Nazi Jerman. Sementara itu, seperti biasa, Vasily sudah sembunyi di tempat biasa di mana ia mengintai musuhnya. Tapi hari itu ia dikagetkan dengan kedatangan anak kecil yang bernama Sacha. Sacha begitu mengidolakan Vasily.
begitu juga ibunya Sacha. Kehebatan Vasily membuat resah salah seorang jenderal Nazi. Lalu ia mengutus sniper handalnya yang bernama Mayer Koenig untuk membunuh Vasily. Dengan menggunakan kereta api Nazi, Mayer Koenig sampai di pusat komando Nazi Jerman di Stalingrad. Ia pun disambut oleh komandannya. Di tempat terpisah, Vasily sedang mengintai musuh yang ada di sebuah gedung. Dengan skill tingkat dewa, tembakan Vasily membuat musuhnya jatuh. Setelah itu, Vasily pun pindah posisi untuk mencari sasaran lainnya. Satu persatu, musuh berhasil dihabisinya. Dari kejauhan, perlahan tapi pasti, Mayer Koenig mulai mengambil posisi. Matanya begitu tajam, melihat setiap pergerakan musuh. Namun tiba-tiba, serangan dari udara kembali dilontarkan oleh Nazi Jerman. Gedung-gedung pun luluh lantah dan rata dengan tanah. Tentara Soviet pun banyak yang tewas. Sambil melihat koran yang menceritakan kehebatan Vasily, komandan Soviet sedang menanti kedatangannya. Vasily dan Danilov bermaksud pergi ke kantor pusat komando tentara Soviet. Namun sebelum masuk ke kantornya, Danilov menjanjikan akan memberikan partner buat Vasily yang bernama Kolikov. Mulai saat itu, Kolikov bergabung dengan Vasily. Sebelum masuk ke ruangan komandan, Danilov memasakkan peci khas serdadu Soviet ke Vasily. Setelah itu, Danilov pun membawa Vasily masuk menjumpai komandannya. Di sana komandannya sudah menunggu yang dipenuhi oleh wartawan juga. Komandan Soviet begitu bangga dengan prestasi Vasily. Wartawan pun tak henti-hentinya melontarkan pertanyaan kepada Vasily. 23 Oktober 1942, perang di Stalingrad belum melihatkan tanda-tanda akan berakhir. Vasily kembali mengambil posisi untuk menghabisi serigala alias Mayer Koenig. Kali ini, Vasily dapat amunisi baru, yaitu Kolikov. Kolikov berlari menuju posisi Vasily mengintai musuhnya. Di sana Vasily sedang fokus menembak untaian sebuah kabel. Hanya satu bidikan, kabel itu pun putus dibuatnya. Kolikov pun berlari ingin mencari posisi yang baru lagi. Sementara itu, Vasily dan temannya yang satu lagi diam sambil terus mengintai. Dari kejauhan terlihat ada seseorang yang lagi merayap, "Dor!" Dia pun mati. Kejadian itu, teman Vasily pun langsung mundur dari pengintaiannya. Mayer Koenig mulai fokus melihat ke arah sasarannya. Begitu juga dengan Vasily yang sudah standby membidikkan senjatanya dengan berusaha memancing pergerakan Mayer Koenig. Namun karena sudah lama di tempat pengintaiannya, Vasily dan Kolikov berusaha untuk pindah tempat sambil memperhatikan situasi di sekitarnya. Kolikov pun berlari sambil melompat. Tiba-tiba, tembakan jitu Mayer Koenig mengenai Kolikov. Kolikov pun tewas. Mayat Kolikov terbujur kaku dan bersimbah darah. Kejadian ini membuat Vasily gemetar karena sangat terpukul. Mayer Koenig pun terus melakukan pemantauan pergerakan Vasily. Namun Vasily berusaha lari dari posisinya semula dengan cara melewati pipa besar. Di saat Vasily lari melalui saluran pipa, Mayer Koenig berusaha mencari posisi yang tepat untuk menembaknya. Koenig pun mengambil posisi di ujung pipa di mana Vasily akan keluar. Di tengah hiruk pikuknya tembak-menembak, Vasily berhasil sampai ke ujung pipa. Namun dari tempat persembunyiannya, Koenig bisa melihat dan langsung menembak Vasily. Untung tidak mengenai Vasily, namun senjatanya terlepas dari pegangannya. Dengan berbagai cara, Vasily berusaha untuk mengambil senjatanya. Sementara itu, Koenig terus mengintainya dari atas gedung. Upaya Danilov untuk mengambil senjatanya selalu mengalami kegagalan karena terbatasnya pergerakan.
Tiba-tiba, tentara Nazi Jerman kembali melakukan serangan dari udara yang membuat puing-puing gedung berjatuhan. Salah satunya adalah pecahan kaca yang jatuh tak jauh dari Pasili. Mayor Koenig terus mengarahkan laras senjatanya ke arah ujung pipa, di mana teman Pasili baru saja mau keluar. Namun sasaran tembaknya terhalang oleh potongan kaca. Pasili menyuruh temannya untuk hati-hati dan mengambil pecahan kaca yang ada di depannya. Koenig pun terus mencari kesempatan yang baik untuk menembaknya. Tiba-tiba teman Pasili berhasil mengambil kaca tersebut dan memantulkan efek cahaya ke arah Koenig. Seketika itu juga, Pasili mengambil senjatanya dan langsung menembak ke arah Koenig yang mengenai tangannya. Scene berpindah. Koenig turun dari persembunyiannya. Dengan bermodalkan coklat, Koenig berusaha mengorek informasi dari Sacha tentang Pasili. Sementara di tempat lain, terjadi pertengkaran kecil antara Danilov dan Pasili. Di tengah-tengah perang, Pasili masih memikirkan Tanya. Hal itu membuat Danilov marah. Pasili pun berpikir kalau Danilov lagi memanfaatkan Tanya, namun pertengkaran bisa diselesaikan. The propaganda battle's crucial. No right to use him. He believes in you. So now you know where you have to wait for him. Scene berlanjut. Lalu Pasili pergi. Sacha memberitahu rute yang aman menuju lokasi kepada Pasili. Dengan merangkak, Pasili menuju lokasi tersebut. Pasili pun langsung mengambil posisi untuk menembak. Mayor Koenig memasang semua rencana yang pernah didapatkannya. Sementara itu, Pasili tetap fokus dengan pengintaiannya. Mayor Koenig pun berkumpul dengan tentara Nazi lainnya. Mayor Koenig langsung menuju tempat persembunyian. Sementara itu, tentara Nazi yang lain melakukan penyerangan. Korban pun berjatuhan. Dari persembunyiannya, Koenig melihat serangan yang dilakukan oleh teman-temannya sambil melihat keberadaan Pasili. Kondisi ini dimanfaatkan oleh salah seorang jenderal Nazi untuk mencari mayat Pasili karena ia kira Pasili ikut tewas. Setelah ia jumpai, ia mengambil identitas Pasili dan menyerahkannya kepada Mayor Koenig sembari mengatakan kalau Pasili sudah tewas. Namun Mayor Koenig tidak yakin kalau Pasili tewas. Kabar kematian tentara Soviet termasuk Pasili merebak kemana-mana. Komandan Soviet pun marah-marah. I've been reading today's newspaper. You're the poet. I don't care if you've lost half your men. Seisi ruangan cemas menanti berita akan keberadaan Pasili, termasuk Tanya. Tapi Danilov meyakinkan Tanya kalau ia bisa melindunginya. Lewat pengeras suara dan koran diberitakan kalau Pasili sudah tewas. Namun tengah malam, Pasili datang dan membuat Danilov terkejut. Pasili pun menceritakan kalau ia tertidur dan kehilangan kesempatan. Lalu ia sembunyi dari orang yang berusaha membunuhnya. Karena kurang yakin akan kematian Pasili, Mayor Koenig terus melakukan pengintaian terhadap Pasili. Beberapa tentara Nazi juga siap siaga pada posisinya. Tanya begitu bahagia bisa berjumpa kembali dengan Pasili. Namun dari kejauhan, Danilov mengintip dan membuatnya cemburu atas perilaku Tanya. Perang belum usai, Nazi semakin meningkatkan serangannya. Hal ini membuat Tanya mengambil senjata untuk ikut berperang, namun dilarang oleh Danilov. Danilov membawa rakyat sipil untuk keluar dari Stalingrad, karena Stalingrad akan jatuh ke tangan Jerman. Kebijakan Danilov banyak diprotes, namun Danilov tak mau tahu. If the Germans don't work, perhaps he's made the right choice. Tiba-tiba Tanya terkena ledakan granat. Tanya langsung diangkat menggunakan tandu dan dikumpulkan dengan tentara Soviet lainnya yang juga terkena tembakan. Banyak tentara Soviet yang luka akibat ledakan granat.
Scene berpindah di mana Vasily dan Danilov sudah berada di posisi pengintaiannya. Danilov banyak berbicara kali ini kepada Vasily. Danilov pun mengatakan kepada Vasily kalau Tanya sudah meninggal akibat terkena ledakan granat. Keadaan ini membuat Vasily bersedih. Tiba-tiba Danilov ingin menunjukkan posisi kunik pada Vasily. Seketika itu juga Danilov pun tewas. Meski sudah dilarang oleh Vasily, namun Danilov tetap mengeluarkan kepalanya dari persembunyian. Kecerobohan yang tidak harus sebenarnya dilakukan. Mayat Danilov pun terkapar. Dari kejauhan dilihat oleh Mayor Koenig. Melihat kondisi itu, Mayor Koenig berusaha untuk maju dari posisinya semula. Mungkin dia mengira yang kena tembakan adalah Vasily. Namun tiba-tiba tembakan Vasily mengenai kepala Mayor Koenig. Mayor Koenig pun is dead. Namun Vasily tetap bersedih atas tewasnya Danilov. Vasily melipat tangan jasad Danilov sambil menatapnya. Vasily kehilangan sahabatnya. 3 Februari 1943, pasukan Soviet merayakan kemenangannya atas tentara Nazi Jerman. Mereka mengadakan pesta kemenangan di jalan-jalan. Danilov berusaha mencari keberadaan Tanya di antara ribuan orang yang sedang dirawat. Danilov pun bisa menemukan keberadaan Tanya. Cinta tak mengenal tempat. Dalam keadaan perang pun ia bisa muncul, walaupun ada yang harus berkorban. Ending yang top marko top. Film pun tamat.